Izin Mbak, boleh. Oh, iya, iya. Tengah bang, tengah izin. Aduh. Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, kami masih hadirkan informasi seputar upaya penyelundupan narkotika dalam jumlah fantastis kembali digagalkan di perairan Kepulauan Riau. Petugas gabungan Bea Cukai, BNN dan Polda Kepri menyergap kapal asing MV Ocean Porter yang diduga membawa sekitar 2,6 ton metafetamin atau sabu dalam bentuk cair. Tim gabungan berhasil mengamankan kapal MU Ocean di perairan utara Tanjung Parit, Kepulauan Riau, di mana kapal ini kedapatan membawa 2,6 ton sabu cair atau metafetamin dalam kemasan. Penindakan dilakukan setelah analisis intelijen Bea Cukai dan BNN RI mendeteksi dugaan aktivitas peredaran narkotika yang dilakukan oleh kapal tersebut. Dan hasil daripada profiling menunjukkan bahwa MV Ocean Porter diduga melakukan aktivitas ship-to-ship narkotika di kawasan perairan Andaman, Selat Malaka, sebelum akhirnya bergerak menuju ke Selat Singapura. Dan hasil daripada pemeriksaan tim gabungan menemukan 8 drum dan 1 tangki berisi cairan. Dan dalam operasi ini petugas juga mengamankan 10 anak buah kapal yang merupakan warga negara Myanmar. Jalan, jalan. Banyak blind spot. Dan pemirsa, sekarang kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan jurnalis Metro TV Bianca Sumendap langsung dari lokasi. Bianca, selamat siang. Bagi pemirsa kita yang baru bergabung, apa saja poin-poin penting yang disampaikan dalam press conference, terutama tindak lanjutan kasus ini secara hukum seperti apa nantinya? Ya, selamat sore Jose dan pemirsa. Informasi yang dapat kami sampaikan bahwa hari ini baru saja dilakukan pengungkapan yang mana ini merupakan sinergi dari Bea Cukai dan juga dari BNN serta Polda Riau, di mana Jose baru kita lihat bersama pengungkapan yang sangat luar biasa karena dengan nominal yang sangat besar, yakni adalah 2,6 ton dan 1,50 juta 7 juta rokok ilegal ini berhasil begitu. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa penindakan ini dilakukan tepatnya dari tanggal 17 hingga 18 Agustus 2026 dan ini bertepatan begitu dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini menjadi hadiah bagi bangsa ini dengan adanya pengungkapan sebesar sabu cair 2,6 ton dan juga 1,57 juta ton untuk rokok ilegal. Dan kalau kita lihat Jose dari tadi yang disampaikan oleh Kepala BNN bahwa ini untuk prosesnya sendiri berhasil begitu menyelamatkan sekitar 14 juta jiwa dan untuk nominal yang diperkirakan ini sekitar 4,4 miliar rupiah. Dan tadi kalau kita lihat juga Jose memang untuk prosesnya sendiri dari penindakan ini di mana ini merupakan kerjasama begitu dari lintas dari BNN, Bea Cukai dan juga Polda Riau, di mana sebelumnya Jose dilihat begitu dari temuan dari Ocean Porter yang diamankan khususnya di perairan utara Tanjung Parit, dan juga dari kita lihat dari prosesnya sendiri untuk pemeriksaan ini melibatkan ini untuk backstager dan X-ray, K9 dan juga Defender Omega. Dan selanjutnya juga Jose kalau kita lihat petugas juga berhasil begitu mengamankan sekitar 1,57 juta batang rokok yang merupakan dengan merek GD yang ini merupakan dari Tiongkok. Dan untuk itu Jose kami akan berbincang secara langsung dengan Kepala BNN yakni adalah Komjen Pol Suyudi Ariseto. Halo Pak. Pak, ini kan kita lihat berhasil begitu ya Pak untuk pengungkapan hari ini. Kira-kira Pak apakah akan ada temuan selanjutnya ataukah bagaimana itu Pak? Ya tentunya kita tadi sudah saya sampaikan dalam press conference bahwa kita tidak sendiri. BNRI memang ada di depan dalam upaya penindakan penyalahgunaan narkotika. Tapi kita selalu mengajak stakeholder lainnya, Bea Cukai, TNI Angkatan Laut, Polri, kita selalu bekerja sama dan kita selalu memonitor. Kita sama-sama mencari informasi terkait dengan adanya upaya-upaya yang secara masif dilakukan oleh negara-negara lain yang ini berusaha masuk ke wilayah kita melalui jalur perairan tentunya,
Dan kita terus memonitor ini, ya. Kita melihat dan menganalisa kapal-kapal yang kita lihat ada anomali dalam pergerakan, ya, sehingga kita ikuti terus. Seperti contoh ini, MV Ocean Porter kita ikuti dari Desember 2025 sampai tanggal 17 Agustus, berarti hampir 6 bulan kita mengikuti ini, dan ternyata betul setelah kita lakukan penindakan, kita melakukan pemeriksaan secara bersama-sama dengan tim gabungan, di dalamnya ditemukan adanya metavitamin cair. Baik Pak, jadi memang untuk prosesnya sendiri ini tidak cepat begitu ya Pak, perlu waktu 6 bulan. Pak, kalau untuk sejauh mana begitu Pak, kan BNN sendiri sudah mengungkap begitu untuk dibalik kasus jaringan ini, apakah begitu Pak ada pengendali utama atau ada jaringan dari mana begitu Pak, itu bisa dijelaskan lebih lanjut? Iya, begini ya, jaringan ini kan tidak hanya satu negara saja, ya intinya orang-orang atau penyelundup yang ingin masuk Indonesia ini mencari keuntungan, ya juga tentunya ada motif-motif lain ingin menghancurkan negara kita ya, anak-anak muda kita, ya ini tidak satu jaringan, ya dari Myanmar saja ini kebetulan aja beririsan, tapi mungkin ada jaringan-jaringan lain dari Myanmar sendiri, begitu juga dari negara-negara yang lain yang ingin mencoba masuk, yang mencari keuntungan ya dengan memasukkan narkotika, apalagi narkotika sekarang wujudnya sudah cair, mereka menganggap bahwa wujud cair ini mungkin lebih mudah ya, lebih mudah. Karena mereka pun juga ini seolah-olah isi daripada drum-drum yang kita temukan ini kan awalnya mereka menyebutkan ini adalah bahan bakar ya. Tapi kita kan tidak percaya begitu aja. Kita lakukan pengecekan dengan alat yang ada, ternyata isinya adalah narkotika cair. Jadi kita juga dalam hasil penangkapan ini pun masih kita kembangkan lagi ya. Seperti itu. Bapak, sorry untuk satu lagi Pak, ini kan kalau tadi saya lihat ada 10 orang begitu Pak, ini ABK, dan apakah nantinya akan ada strategi lanjutan begitu Pak untuk kasus-kasus seperti ini atau bagaimana itu Pak? Pasti, kita tidak akan berhenti sampai di sini ya. Perang terhadap narkotika adalah harga mati. Kita akan terus ya melakukan upaya investigasi, joint operation dengan segenap stakeholder yang ada, dan kita terus juga berkoordinasi juga dengan negara-negara tetangga kita ya, yang senantiasa juga seringkali kita tukar informasi, dan ini juga tidak terlepas dari dukungan dari negara-negara lain juga. Untuk itu kita selalu ya berupaya dengan cara dan teknik yang kita lakukan, tentunya seperti itu. Baik, terima kasih sekali Pak. Selamat bertugas kembali. Dan itu dia pemirsa, memang kalau kita lihat dari pernyataan yang disampaikan begitu oleh Kepala BNN bahwa ini merupakan sinergi. Jadi bukan saja dari satu lembaga, tetapi diperlukan kebersamaan begitu dari lembaga-lembaga lainnya. Karena mengingat Jose dan pemirsa bahwa ini masih berkaitan dengan asta cita atau yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, bahwa khususnya untuk pemberantasan korupsi, dan juga ini mendapat perhatian, atensi khusus dengan kalau kita lihat kehadiran dari Ketua Komisi 3 Habibur Rahman, yang bahkan menyoroti, menyampaikan bahwa dengan pengungkapan hari ini menunjukkan bahwa kepedulian begitu khususnya untuk generasi muda dan bentuk perhatian khusus dari pemerintah untuk memberantas khususnya untuk tindak pidana narkoba. Dan itu dia Jose untuk informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio Jose. Baik, terima kasih rekan BNK Sumendep, selamat kembali bertugas. Pemirsa, demikian Breaking News Metro TV edisi kali ini. Saya Jose Nicole mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.